Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang nonton video ini. Kali ini kami dari kelompok KKN AB 7503E akan ngasih tahu nih tentang pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Dilihat terus ya videonya sampai akhir. Nah, kalian tahu nggak sih pemasaran itu apa? Secara umum, marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, sebenarnya fungsi dari pemasaran itu apa aja sih? Tuh, ada pengenalan produk, riset, distribusi, dan layanan purna jual. Kalian tahu nggak sih jenis-jenis dari pemasaran itu apa aja? Antara lain, ada branding, iklan siaran, multi-level marketing, dan yang paling sering kita gunain yaitu internet atau online. Nah, untuk kali ini produk UMKM yang akan kita pasarkan melalui media online atau media sosial yang biasanya. Nah, keuntungannya itu apa aja sih? Yang pertama, ada biaya ringan. Kedua, ada jangkauan luas. Yang ketiga, ada mudah dijalankan. Dan yang keempat, untuk memperpendek jarak. Kalian tahu nggak sih contoh media online yang bisa untuk memasarkan produk UMKM kita? Nah, kurang lebih pertama itu ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi. Nah, menurut iPress Group, berikut daftar 5 top aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Nah, kita bisa lihat nih apa aja e-commerce yang bisa kita gunakan untuk pemasaran UMKM kita. Nah, dari itu semua, kita juga perlu tahu nih, gimana pendapat dari pelaku UMKM yang ada di Yogyakarta mengenai pemasaran produknya dengan media sosial. Oke, saya mulai ya Mbak. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Eriko Darmawan. Saya salah satu dari tim KKN UPN kelompok 7503E. Nah, di sini saya mau mewawancarai Mbak sebagai narasumber saya sebagai bentuk program kerja saya, yaitu pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Oke. Nanti sistemnya saya mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya bisa langsung dijawab sama Mbak narasumber ya. Baik. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mbak. Oh ya, sebelumnya salam kenal ya Mas Eriko. Nama saya Amalia, bisa dipanggil Lia. Saya memiliki bisnis tidak terlalu besar, namun cukup sustain. Itu berjualan dessert dan kue. Nah, untuk jualannya sendiri saya berdirikan sendiri, juga saya jalani bersama beberapa orang yang membantu saya di bidang produksi begitu. Oke. Untuk pemasarannya saya menggunakan media sosial juga. Oke. Kalau boleh tahu UMKM dari Mbak Lia sendiri sejak kapan ya Mbak? UMKM saya itu sejak tahun 2018, itu bulan Februari. Saat itu saya masih kuliah semester 2 dan saya launching produknya pertama kali itu saat saya masih libur semester juga waktu itu. Oke, berarti udah jalan hampir 3 tahun ya Mbak ya? Iya. Untuk target pasarnya sendiri nih Mbak, siapa ya Mbak kira-kira?
Target pasarnya itu saya fokuskan ke kalangan muda, Mas. Eee, kalangan muda kan lebih identik dengan nyemil ya, Mas, cemil, terus, makan makanan ringan, nyari makanan untuk menemani nugas dan lain sebagainya. Nah, kemudian, kalangan anak muda ini tentunya banyak ya, Mas, kayak ada dari yang kuliah, ada yang SMA gitu, juga SMP. Nah, namun ternyata seiring berjalannya ini produksi, berjualan dan sebagainya, ternyata untuk anak kecil sendiri itu juga bisa masuk ke target pasar gitu. Bahkan tak jarang ada pembeli yang dari, apa ya, kalangan anak muda yang masih SD, masih TK gitu, ada yang untuk anak kecil juga masuk gitu. Terus juga ada juga yang bahkan orang tua atau orang dewasa itu juga tertarik. Nah, alhamdulillahnya meski masuk ke semua golongan, namun tetap saya fokuskan, membranding dan mempromosikannya itu ke kalangan muda seperti pada awalnya. Oke, berarti alhamdulillahnya sudah bisa untuk semua kalangan ya Mbak ya? Oke. Oke, berarti tadi untuk pemasarannya sendiri tadi lewat mana aja Mbak, kalau boleh tahu? Oh, kalau pemasarannya itu masih melalui ini Mas, Instagram. Kalau kan sebenarnya ada Facebook ya Mas, saya itu Iya. beberapa kali menggunakan, tapi kalau seperti event ketika saya bisa produksi banyak saja begitu. Karena, ini ya Mas, mengalami Facebook itu, penggunanya banyak dan sebenarnya di sana juga cukup prospek, namun sepertinya saya juga belum siap untuk terlalu upgrade juga gitu. Kemudian, selain 2 itu saya juga, mempromosikannya itu via e-commerce, Gojek dan Grab. Mungkin di situ tidak bisa ini ya promosi atau membuat konten, tapi lebih ke, berjualannya saja atau jual belinya gitu, Mas. Oh, berarti udah melalui e-commerce lain selain melalui Instagram ya Mbak ya? Iya. Untuk plus minusnya Mbak, melalui e-commerce atau dari Instagram tadi maupun Facebook itu apa saja ya Mbak? Sebenarnya menurut saya, positifnya tuh banyak, Mas. Jadi apa ya, kita itu bisa menjangkau orang-orang yang bahkan belum pernah kita temui, yang belum kita kenal itu bisa kita jangkau. Dan kan sering juga dipermudah dengan adanya Instagram Ads, Facebook Ads, dan sekarang kan Facebook memiliki marketplace ya, Mas. Jadi Iya. kita tinggal foto, upload produk, memberi keterangan itu, semua orang bisa menjangkau dari radius berapa kilometer pun, dari siapapun yang memiliki Facebook dan membukanya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya positifnya itu bisa menjangkau, pasar yang sangat luas begitu. Nah, kemudian untuk lainnya menurut saya juga penyampaiannya itu mudah. Jadi kan kalau kita langsung dari mulut ke mulut kan sulit ya Mas, nggak bisa kita langsung promosi dengan kata-kata seadanya terus langsung tertarik. Nah, kalau di media sosial itu seperti bisa dibuat konten juga, membuat foto yang menarik, desain yang menarik, caption yang menarik, bahkan event seperti promo gitu. Nah, itu juga akan lebih mudah dan sangat menarik antusiasme para para konsumen ini, menurut saya begitu. Kemudian apalagi ya, mungkin kemudahan transaksinya dan, bisa dibilang juga apa ya, aman juga gitu. Nanti di masa seperti ini kan Mas, pandemi kan ini Iya, ya, benar. mengurangi tatap muka ya. Nah, Iya. melalui media sosial dan e-commerce tadi itu, hanya dengan klik saja dan, ya seperti itulah, itu sudah produk bisa diterima di tangan konsumen dan penjual pun juga bisa menerima ini hasil dari jualannya begitu, tanpa harus tatap muka, bertemu di suatu tempat, atau sistem jual beli konvensional seperti di pasar begitu. Oke, mungkin kan itu tadi baru plusnya Iya. saja ya Mbak. Oh iya, Mungkin kalau betul. dari kelemahannya sendiri Mbak? Ya pasti ada ya Mas, kelemahannya itu ya kadang kan kalau apa ya, Instagram atau Facebook itu kan, nggak semuanya sebenarnya tuh orang yang datang itu yang mau minat beli, bisa aja cuman orang yang lihat-lihat gitu. Jadi kadang, ada juga kayak yang misalnya udah kayak ngiranya mau beli tapi ternyata nggak jadi gitu. Jadi sebenarnya beda sama kalau jual beli langsung, ketika ditanya ngelihat produknya langsung yakin beli. Nah, kalau di sosial media ini agak sulit meyakinkan konsumen. Kayak, "Ini produknya kayak mana?" Cuman lihat gambarnya aja. Jadi itu, kelemahannya, kayak masyarakat atau pasar itu nggak bisa lihat produknya langsung. Jadi kurang bisa meyakinkan ini ya, kecuali ada testimoni yang sudah ada, begitu. Nah, kemudian apalagi ya untuk kelemahannya. Nah, kelemahannya ini kadang kalau, kita memakai ads atau apa,
sebenarnya itu apa ya, ada poin positifnya bisa dijangkau orang lain yang belum kita kenal, tapi minusnya itu kadang mengganggu gitu bagi orang lain. Nah, sebenarnya ya itu tadi sisi plus minusnya kadang malah jadi di skip gitu, malah percuma kita ini udah iklan udah bikin konten tapi ternyata juga tidak dilihat. Jadi walaupun memang menjangkau banyak orang karena kelemahan mungkin mengganggu itu tadi, ya bisa jadi malah tidak tersampaikan ke konsumen begitu. Mungkin untuk saat ini yang kepikiran menurut saya kelemahannya itu, karena yang sejauh yang saya alami masih yang itu tadi gitu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, sosial media sendiri sangat membantu ya Mbak, apalagi di era pandemi yang sekarang ini. Iya betul Mas. Oke, nah satu lagi mungkin Mbak, untuk saran-saran UMKM mikro di era sekarang maupun kedepannya itu apa saja ya Mbak? Kalau di era sekarang ini terutama pandemi mungkin saran saya jangan putus asa, kemudian penjualannya menurun karena pandemi orang tidak bisa datang langsung ke toko, jangan resah. Nah ini udah ada sosial media, udah ada teknologi masa kini dan e-commerce, nah itu bisa dimanfaatkanlah sebaik mungkin ya, karena itu tadi dengan kemudahan tadi kita bahkan dari keterpurukan mungkin tidak ada pembeli dan lain sebagainya justru bisa membalik jadi bumerang yang menguntungkan bagi kita. Kita memulai branding yang baru, terus promosi yang menarik. Nah, itu bisa jadi dari awal sepi peminatnya semakin banyak dan meningkatkan penjualan. Nah, kemudian juga jangan takut buat mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba. Mungkin biasanya berjualan langsung di toko dan lain sebagainya. Nah, cobalah untuk branding lewat sosial media seperti mengupdate kegiatan produksi, mengupdate produk selalu, terus membuat fun fact, dan itu akan terus-terusan mengingatkan konsumen bahwa produk kita tuh ada. Nah, dari itu tadi bisa banget lah di era sekarang ini buat meningkatkan penjualan kita, buat memperpanjang sustainability-nya dari usaha kita gitu. Oke, terima kasih banyak. Nah, mungkin itu ada tips and trik dan sharing dari Mbak Lia selaku pemegang UMKM. Tadi apa? Kue ya Mbak ya? Iya, tiramisu dan kue kering. Oke. Nah, mungkin itu saja Mbak. Terima kasih banyak atas ketersediaannya, dan saya berharap juga UMKM Mbak Lia bisa semakin berkembang pesat dan semakin laris manis dan bisa menjangkau di seluruh Indonesia nantinya. Amin. Terima kasih Mas. Semoga Masnya juga ya sukses kuliahnya. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin langsung saya tutup ya Mbak. Oh ya, boleh. Oke, terima kasih itu teman-teman. Mungkin nanti bisa disimak lagi terkait info-info yang didapat dari Mbak Lia. Oke, sekian. Saya Muhammad Eriko Darmawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Gimana wawancara tadi? Tentunya kita bisa ambil banyak hikmah dari Mbak Lia selaku pelaku UMKM yang ada di Yogyakarta. Kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa pemasaran itu sangat penting dari sebuah bisnis. Dan yang paling penting, karena kita di era pandemi kali ini, salah satu jenis pemasaran yaitu online atau media sosial sangat baik dan sangat efisien untuk kita lakukan. Semoga UMKM yang ada di seluruh Indonesia bisa berkembang pesat untuk membangun ekonomi kita di kedepannya. Dan jangan lupa stay healthy dan stay safety teman-teman. Sekian dari kami. Maaf ya teman-teman kalau banyak suatu kesalahan yang kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.